Ada apa dengan Manchester United? Manchester United tampil sangat mengecewakan di awal kompetisi Premier League tahun ini dengan 2 kali menelan kekalahan beruntun dengan tim yang dimana di atas kertas MU seharusnya mampu untuk tampil lebih menjanjikan. Akan tetapi justru MU malah keok. Hal ini banyak para legends MU mengkritik keras dengan punggawa MU saat ini di bawah asuhan Erik ten Hag. Performa tak stabil Manchester United pada Liga Inggris 2022-2023 kembali jadi sorotan. Gary Neville mengklaim manajemen klub tak melakukan apa-apa meski sudah tahu apa kesalahannya. Sebelumnya, MU menjalani pramusim dengan cukup baik di bawah pelatih baru, Erik ten Hag. Ada banyak tanda-tanda positif di lapangan, khususnya soal perubahan gaya main. Nahas, di pekan perdana Premier League 2022-23, MU justru keok di kandang sendiri. Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022, Setan Merah takluk 1-2 dari Brighton di Old Trafford. Kekalahan ini tentu jadi tamparan keras bagi Ten Hag. Awal musimnya tidak berjalan sesuai harapan. Di sisi lain, fans MU mungkin tidak terlalu terkejut dengan hasil tersebut. Apa maksudnya? Kesulitan MU di awal musim ini juga diperhatikan oleh si mantan pemain Gary Neville. Kali ini Neville terang-terangan mengkritik klub, tidak lagi bisa menyalahkan pelatih atau pemain. Pihak klub sudah tahu bahwa musim panas ini bakal ada perombakan skuad besar-besaran. Namun, mereka justru gagal mendukung pelatih sepenuhnya. Sang manajer menghadapi pertanyaan tentang taktiknya yang dinilai tidak efektif dalam upaya mencoba untuk melakukan penguasaan bola dan membangun serangan dari belakang yang justru membuat United kecolongan. Ten Hag mengatakan tidak akan mengubah pendekatan taktiknya setelah mengalami 2 kekalahan beruntun, menyalahkan pasukannya yang naif. Saya tidak ingin bermain dari belakang ketika itu tidak memungkinkan, lanjutnya. Sungguh naif bagaimana kami bermain hari ini. Anda harus bermain lebih langsung. Kami menarik mereka. Ada ruang terbuka di depan. Anda harus melakukan opsi itu tapi justru itu yang tidak kami lakukan. Kami akan belajar. Kami harus belajar. Itu tidak cukup baik dan bukan pada level dan standar yang kami inginkan. Setan Merah saat ini menjadi juru kunci klasemen Liga Primer 2022-23 setelah gagal meraih 1 poin pun 2 pertandingan pertama. Dengan pertandingan besar melawan Liverpool di Old Trafford telah menanti mereka pekan depan. Apakah akan jadi momen kebangkitan atau malah menjadi penderitaan selanjutnya? De Gea tidak memiliki jawaban ketika ditanya tentang bagaimana tim dapat keluar dari krisis yang sedang mereka alami, tetapi menyatakan bahwa semua orang harus tetap bersatu selama masa-masa sulit ini. Dia mengatakan, sejujurnya, saya tidak yakin. Semua orang meningkat pesat dan merasa seperti kita berada di halaman yang sama. Kita harus tetap bersatu. Siapakah yang akan bertanggung jawab atas keterpurukan Manchester United saat ini? Ya bukan hanya sangat pelatih, namun semua jajaran manajemen MU pun turut serta bertanggung jawab atas ini. Banyak cemoohan dari berbagai pihak terutama dari para fans, media dan para legend Manchester United sendiri sangat geram dan miris melihat MU sekarang. Dan bahkan tidak sedikit MU mengeluarkan dana untuk musim ini. Tim sebesar Manchester United yang dipunggawai arsitek sekelas Erik ten Hag. Di dalamnya ada mega bintang Cristiano Ronaldo dan David De Gea harus merasakan permainan yang tak seharusnya. Sungguh memalukan. Cepat atau lambat MU harus segera bangkit dan berbenah diri agar tidak semakin terpuruk dan hancur. 3 alasan kenapa Erik ten Hag perlu ubah pakem Manchester United ketiga back. Setidaknya, ada 3 alasan mengapa Manchester United perlu beralih ke skema 3 back bila mencermati situasi Harry Maguire belakangan ini. Manchester United babak belur di 2 laga awal Liga Primer Inggris di bawah rezim Erik ten Hag. Setelah membuka kampanye 2022-2023 dengan kekalahan dari Brighton 2-1, terbaru Setan Merah dikangkangi Brentford 4 gol tanpa respons. 2 kekalahan ini benar-benar mengekspos bobroknya lini belakang skuad Ten Hag. Kendati klub sejatinya baru saja mendatangkan pemain terbaik Eredivisie Belanda 2021-22 yang merupakan ex-back Ajax, Lisandro Martinez. Duet Kapten Harry Maguire dan Martinez berjalan tak sesuai ekspektasi di jantung pertahanan tim. Bahkan diakui bek Inggris itu, dia sulit klop dengan si tukang jagal Amsterdam. Namun,
Terlepas dari hubungan keduanya yang baru terbilang seumur jagung, publik juga tidak abai dengan Maguire yang seakan menjadi titik lemah Manchester United lantaran mudahnya dia diterjang sektor penyerangan Brighton dan Brentford. Di laga berikutnya, bila Ten Hag cermat dengan isu ini, seharusnya dia berupaya mengubah sistem di lini belakangnya. Paling tidak menjajal memainkan 3 bek. Mengapa? Ada 3 alasan. 1. Maguire lamban. Memainkan 3 bek semata demi menutupi sisi lambannya Maguire dalam mengawal lini belakang Manchester United. Kerap kali, ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang punya agresivitas tinggi, sang kapten tampak kelimpungan. Dengan keberadaan barisan 3 bek di jantung pertahanan, peran Maguire bisa menjadi lebih ringan dengan bantuan 2 defender lainnya. Manchester United perlu bermain dengan 3 bek. Maguire, saya tidak ingin terus memasang dia di skema back four, ungkap legenda Arsenal Paul Merson di Sky Sports. Dia menambahkan, Maguire tidak bisa berlari. Anda perlu bermain dengan 5 pemain, 3 di jantung pertahanan, di lini belakang. Jelas legenda Arsenal Paul Merson. 2. 1 vs 1 sama dengan ambyar. Situasi 1 lawan 1 menjadi tidak ideal bagi duet Maguire dan Martinez saat ini. Maguire seringkali kalah saat adu lari atau bisa dengan mudah dikelabui lawan yang memiliki teknik aduhai. Ketika dia bermain di barisan 4, dia tidak bisa melejit dan melebur dengan yang lainnya. Sebab jika dia harus berhadapan 1 lawan 1, dia akan keteteran, analisa Merson. Sementara Martinez, semua maklum, tinggi badan dia menjadi satu persoalan tersendiri ketika berhadapan dengan penyerang-penyerang Liga Primer yang terbilang tinggi. Harry Kane, Erling Haaland, Darwin Núñez, Chris Wood, Alexander Mitrovic, Danny Welbeck, pemain-pemain ini. Jika saya jadi mereka, saya akan menyerang dia Martinez ketika bola melebar. Ulas legenda Manchester United Rio Ferdinand mengenai titik lemah Martinez. Karenanya, dengan menambah 1 palang pintu lagi di jantung pertahanan, Manchester United punya banyak opsi ketika salah satu dari mereka menghadapi situasi 1 lawan 1. Ferdinand bahkan menyarankan duo Rafael Varane dan Maguire ada di pos bek sentral. Sehingga, Martinez bisa lebih fokus menjadi sosok destroyer di lini defensif. 3. Maguire sukses di skema 3 bek. Menariknya, Maguire lebih terlihat menikmati perannya dalam skema 3 palang pintu. Hal ini sudah dia buktikan ketika tampil solid bersama timnas Inggris di Euro 2022 lalu, seiring manajer Gareth Southgate mengedepankan pakem back three. Di turnamen itu, Maguire membawa The Trillions keluar sebagai runner-up. Barangkali, Ten Hag perlu menjajal trio Varane Martinez Maguire di laga berikutnya mengingat kesuksesan sang kapten membentuk tembok kokoh di timnas. Bermain dengan 3 bek, maka Maguire adalah pemain yang sangat luar biasa. Merebut bola, dia bisa memainkan passing. Dia benar-benar jadi seorang bek dan dia bisa menjadi lebih rapat. Beber Merson. Kabar baiknya, skema 3 bek juga bukan mainan baru bagi Ten Hag. Karena dia juga beberapa kali menerapkan sistem itu dalam 5 tahun kampanye suksesnya bersama Ajax.